Shalom Glorious Ministry, sobat Glorious Ministry, saya mengucapkan kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus sudah menyertai, melindungi, dan memberkati kita sepanjang hari ini. Tiba saatnya kita berjumpa di dalam ibadah, doa pengurapan, dan terobosan. Anda senantiasa diberkati dalam semua kegiatan-kegiatan ibadah yang kami lakukan. Dan puji Tuhan, bukan suatu kebetulan kita berjumpa lagi dalam ibadah sore hari ini. Tentu ada maksud Tuhan yang luar biasa. Tuhan ini bekerja membuat engkau menjadi dekat dengannya. Dan terutama sebagai ciptaan baru, tentunya kita semakin melekat dengan Tuhan dan tentu tertanam di dalam pelayanan yang dilakukan oleh GMG, Glorious Ministry Jakarta. Puji Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita, Tuhan engkau pelindung kami, Tuhan engkau sudah memberkati kami sepanjang hari ini. Dan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Selanjutnya saya serahkan ke Pastor Daniel Edwin untuk penyembahan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami mengajak saudara untuk membuka hati bagi Tuhan, untuk menyembah Tuhan, dan kemudian kita merenungkan firman Tuhan. Dan kami mau berdoa untuk saudara, kami percaya anugerah Tuhan melimpah bagi kita. Kita akan menyembah Tuhan, dan biarlah hati kita berpaut kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan satu lagu yang berkata, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Biarlah dari hati kita mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Dari refnya saja. Haleluya. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi
Terima kasih Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari buka hati bagi Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan, saya akan serahkan kepada Pendeta Peter Siahaya untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Daniel Edwin. Luar biasa saudaraku, saya percaya hari ini adalah hari yang kita tunggu, di mana Tuhan akan memberkati kita lewat firman Tuhan. Dan saya percaya saudaraku, firman yang kita akan dengar sangat bagus sekali, memberkati saudara dan saya. Puji Tuhan. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak saudara untuk kita declare saudaraku, kita declare yang menjadi kita punya moto saudara. Ya, saudaraku, Yesus Kristus segalanya bagiku, Roh Kudus memenuhiku. Hitungan ketiga saudara. 1, 2, 3, sama-sama katakan. Yesus Kristus segalanya bagiku, Roh Kudus memenuhiku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi dalam hidupku. Sekali lagi saudaraku, sekali lagi. Yesus Kristus segalanya bagiku. 1, 2, 3. Yesus Kristus segalanya bagiku.
Roh Kudus memenuhiku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi dalam hidupku. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, sore ini Tuhan, kami ingin dipenuhi dengan kuasa-Mu. Kami ingin dipenuhi dengan firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan. Bapa, mari Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk supaya Tuhan kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Aku berdoa bagi saudara-saudara yang menemukan channel ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan selalu terjadi atas hidup kami semua. Bapa, dan biarlah diamkan seluruh pikiran kami, suara-suara yang dalam pikiran, dalam hati kami, biarlah Engkau diamkan, biar kami fokus tertuju kepada Engkau. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya! Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, puji Tuhan. Saudara, saya percaya, saudaraku, dan kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, saudara, kita adalah ciptaannya Tuhan, dan dia dari awalnya sudah menentukan kita menjadi anak-anak Tuhan. Nah, setelah saya mau usung tema ini, saudara, Allah tidak ingin ciptaannya rusak, hancur, terlebih lagi binasa. Puji Tuhan. Saya percaya, saudaraku, Allah tidak akan membiarkan apa yang Dia buat untuk menjadi rusak, hancur, apalagi binasa. Nah, saudara, mari kita sama-sama baca, saudaraku, di dalam Efesus 1. Efesus 1, saudara, ayat 4 dan 5. Sudah ada di layar, saudaraku. Nah, mari kita sama-sama baca. Kita dengungkan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Ayat 5. Dalam kasih-Nya kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk dijadikan anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Saya baca ulang, saudaraku. Demikian kata firman Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Pertanyaannya simpel, saudara. Sebelum dijadikan. Pertanyaannya begini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah ada atau belum? Saudara, Dia memilih kita berarti kita sudah ada, saudara. Sebelum dunia dijadikan, kita sudah ada. Sudah ada di dalam benaknya. Sudah ada di dalam hatinya. Di dalam kehidupan Allah. Makanya di dalam benaknya Allah dari awalnya sudah memilih kita. Sudah menciptakan kita, saudara. Luar biasa. Lalu, saudara, dikatakan, ayat selanjutnya dikatakan begini. Dalam kasih-Nya dari semula, dari awal, dari benak Allah, dari sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memikirkan, Allah sudah menciptakan kita untuk supaya kita menjadi anak-anaknya. Wow, luar biasa, saudara. Nah, saudara yang kasih, saya sangat percaya, saudara, ya, kita semua adalah anak-anak Tuhan, berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya, saudara, saya ibaratkan, saudaraku, kalau kita seorang ayah, kan kita nggak mau anak kita cacat. Kita jaga dia dari awal, dari sebelum kelahirannya, kita jaga, kita pelihara sampai dengan kelahirannya. Ketika dia beranjak dari kecil, dia beranjak dewasa, kita jaga, kita pelihara, kita beri susu, beri apa yang terbaik buat dia. Sehingga anak kita menjadi yang besar, sehat, kuat. Wah, luar biasa. Begitupun Allah. Begitupun Allah. Itu sebabnya, saudara, Allah tidak pernah mau anak-anaknya cacat, saudaraku. Nah, dikatakan begini, Efesus 1 ayat 4. Di ayat ini dikatakan, supaya Allah menciptakan kita.
Allah memilih kita dari awal, dari dunia sebelum dijadikan. Allah memilih kita dan menciptakan kita supaya, dikatakan gitu, supaya kita kudus. Yang pertama, kudus. Lalu diikuti dengan tidak bercacat. Nah, saya mau garis bawahi tidak bercacat, saudaraku. Tidak bercacat. Tidak bercacat di situ, itu artinya Allah menciptakan kita mulus, sempurna. Dan dia nggak mau, makanya dikatakan tidak bercacat. Supaya kita tidak bercacat. Ingat saudaraku, Allah menciptakan mulus, dia jaga, dia pelihara, sehingga tetap keadaannya supaya mulus. Makanya dia nggak mau kita cacat. Kata cacat di situ rusak atau tergores, apalagi hancur berantakan, saudara. Allah nggak mau. Itu sebabnya saudaraku, ya, dia memberikan penjagaan. Nah, yang pertama, apa sih yang ada 3 hal, saudara, saya mau kasih tahu buat saudara, 3 hal dalam renungan ini mengenai apa yang Allah lakukan untuk supaya agar kitanya tidak rusak, apalagi hancur dan binasa. Ini dia, saudara. 3 hal yang kita mau lihat di dalam perenungan ini. Ya. Apa yang dilakukan Allah agar ciptaannya tidak rusak, hancur, apalagi binasa. Yang pertama, saudara. Yang pertama, apa yang Allah lakukan? Allah lakukan adalah Allah melakukan penjagaan semenjak, ya, Allah melakukan penjagaan semenjak kita diciptakan. Dari di keabadian, dari awal Allah menciptakan kita, Dia sudah memberikan penjagaan. Kenapa? Supaya kita waktu Dia ciptakan sempurna adanya. Sempurna, saudaraku. Tidak bercacat dan kudus adanya. Itu sebabnya Dia memberikan penjagaan. Nah, saudara, apalagi kita saat ini, kalau dari dulu saja Allah sudah menjaga, Allah sudah memberikan penjagaan yang sempurna, apalagi sekarang mendekat hari-harinya Tuhan. Itu sebabnya Mazmur 21, ya saudaraku, Mazmur 121, saudara, ya, ayat 3 sampai 8 itu berkata begini, saudaraku. Ini yang luar biasa. Judulnya, saudara, kalau saudara baca itu adalah penjagaan. Saudara, saya mau katakan begini, saudara. Ayat 3 berkata begini. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Saudara, yang pertama, saya mau katakan begini. Allah memposisikan dirinya sebagai penjaga kita. Coba saudara bayangkan. Saudara bayangkan. Allah yang begitu mulia, begitu dahsyat, mau merendahkan diri untuk menjaga kita. Wow. Kenapa? Karena Dia sangat sayang terhadap ciptaan. Karena Dia menganggap ciptaannya ini istimewa. Dia tidak mau ciptaan itu dirusak, dihancurkan, terlebih lagi binasa. Itu sebabnya, saudara, ayat 3 berkata, Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Kakimu goyah, sedikit pun engkau tidak goyah. Dia nggak mau. Yang dia katakan, akulah penjagamu. Wah, luar biasa. Ayat keempat berkata begini, saudara. Sesungguhnya Ia tidak terlelap. Dalam kamus bahasa Indonesia, terlelap itu tidur, saudara. Saudara coba bayangkan ayat 3 dan ayat 4 itu Allah itu Alkitab itu mengulang sampai 3 kali mengatakan Dia tidak terlelap, Dia tidak tidur. Artinya, saudara, Dia menegaskan 24 jam sehari, 360 jam dalam Dia jaga, Dia tidak pernah tidur sedetik pun. Perhatiannya kepada saudara dan saya. Wow, dahsyat. Coba saudara bayangkan betapa luar biasanya kita. Wow, saudara. Yang kelima dikatakan ini, ayat kelima di dalam Mazmur 121 ayat kelima berkata begini.
Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah pelindungmu, naunganmu di sebelah tangan kanan. Wow, luar biasa. Saudaraku, itu sebabnya saudara, dia menjaga kita dan dia menaungi kita. Ayat ke-6 berkata begini, saudaraku. Ya saudaraku, Allah menjaga kita itu ya, seluruh hari, siang dan malam. Itu sebabnya dia ngomong begini ayat 6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Bulan pun tidak menyakiti pada waktu malam. Wow. Artinya saudaraku, engkau dijaga siang dan malam. Dahsyat saudara. Dahsyat. Yang ketujuh berkata begini, Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan. Saudara ingat, engkau dijaga Tuhan untuk terhindar dari kecelakaan. Dari awal, dari penciptaan, dari dunia belum dijadikan, Tuhan punya inisiatif untuk menjaga engkau dari kecelakaan. Bahkan dia menjaga nyawamu. Wow, dahsyat. Wah, luar biasa. Haleluya saudara. Allah mana yang Allah seperti Allah? Tidak ada. Ayat 8 berkata begini saudaraku, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Wow. Saudaraku, Tuhan jaga keluar masuk kita. Langkah hidup kita sehari-hari itu Tuhan jaga selama-lamanya. Oh, luar biasa. Saya kalau renungkan ini, Mazmur 21 ini, wow, Tuhan, luar biasa. Yang kedua saudaraku, cepat saja saudaraku. Apa yang Tuhan lakukan, yang Allah lakukan untuk menjaga supaya ciptaannya tidak rusak, hancur, tidak rusak maupun hancur, apalagi hancur saudaraku. Wah, itu Tuhan lakukan. Yang kedua, Allah memberikan hidup yang kekal dan tidak akan binasa sampai selama-lamanya, agar kita tidak ada yang bisa merebut dari tangannya. Wah, luar biasa saudara. Saudaraku, ya, dia jaga kita, ya saudara. Perhatikan ini. Pertama, supaya kita tidak binasa, tidak hancur, tidak rusak saudaraku. Ya. Dia jaga, dia lindungi kita. Lalu dia berpikir ulang, wah, kalau saya jaga aja pada satu saat mungkin bisa terjatuh, bisa rusak. Akhirnya saudara, dia kick, dia ambil kita, ya, untuk dia berikan hidup yang kekal. Kalaupun hancur, tetap dia adalah kekal. Kalaupun nanti kita jatuh, tapi penciptaannya sudah kekal, sudah selesai. Walaupun kita rusak di dunia ini, tetap kita selesai, sudah selesai. Sudah kekal kita. Luar biasa saudara. Sampai dia katakan, sampai tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Yohanes 10:28 saudaraku. Saya minta satu orang baca buat kita. Yohanes 10:28 sampai 30. Gipeng ada Gipeng? Gipeng ada? Gipeng ada? Tolong Gipeng bacakan. Ada 8 sampai 30. Berapa? Yohanes 10 ayat 28 sampai dengan 30. Tolong Pen. Yohanes 10 ayat 28 sampai dengan 30. Oke. Ya. Yohanes 10 ayat 28 sampai 30. Yes. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku adalah Bapa,
Aku dan Bapa adalah satu. Adalah satu. Wah, luar biasa, saudara. Coba saudara bayangkan, ya, Dia memberikan kita hidup yang kekal agar, saudaraku, ketika kita jatuh kita sudah kekal, saudara. Coba lihat tuh pola pikirnya Allah dari inisiatif Allah. Coba bayangkan, siapa kita, saudara? Siapa kita? Apa yang dia pikirkan sebegitu? Karena kita adalah ciptaannya dan kita dijadikan menjadi anak-anaknya, saudara. Itu sebabnya dia tidak mau kita rusak, kita hancur, binasa. Tidak mau dia. Yakin. Sampai Alkitab berkata begini, agar tidak ada yang bisa merebut kita dari tangannya. Wow, dahsyat. Saudaraku, ingat saudaraku, kita adalah miliknya Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang dapat merebut kita dari tangan Allah. Haleluya. Siapapun. Wow. Ingat, cara dari awalnya sudah diciptakan kekal selama-lamanya. Dahsyat. Yang ketiga, saudaraku, cepat saja saudara. Yang ketiga dikatakan begini, apa yang Allah lakukan untuk supaya kita tidak bercacat, saudara. Tidak cacat, ya, tidak cacat, tidak rusak, hancur, apalagi binasa. Saudara, ini yang saya suka, saudaraku. Kalau saudara saya mau ingatkan saudara, mari setiap malam sebelum tidur baca firman. Wah, luar biasa. Dan harus bangga. Sesungguhnya engkau istimewa, engkau luar biasa sebagai ciptaan Allah. Saudara, yang ketiga, apa yang Allah lakukan? Apa yang Allah lakukan agar ciptaannya tidak rusak, hancur, terlebih lagi binasa. Ini yang Tuhan lakukan. Allah memberikan perlindungan yang sempurna dari awal. Wow, Tuhan. Mazmur 91 berkata begini, ayat 3. Ya, ayat 3 berkata begini. Dia akan melepaskan kita dari jerat penangkap burung. Saudara, jerat di sini ini katanya perangkap. Kalau di sana dikatakan penangkap burung, itu perangkap penangkap yang dibuat oleh lawannya dia, kekuatan yang lain, yaitu iblis, setan. Dia akan melepaskan kita dari jerat penangkap burung. Lalu ayat 4-nya saudara katakan begini. Dia menudungi. Coba lihat saudaraku, setelah dia lepas, dia menudungi dengan ketaknya. Ketaknya itu saudara, kalau saudara bayangkan Raja Wali yang luar biasa itu mengepakkan sayapnya saudara. Jadi sayapnya itu dikebas. Untuk apa? Jadi kemahakuasaan Allah itu mengkebas. Untuk apa? Menudungi kita. Wow, dengan kepak sayapnya dia juga menaungi kita, membuat satu perlindungan bagi kita. Saudara bukan ada di dalam bentengnya Herodes, saudara. Bukan ada di benteng siapa yang luar. Enggak, saudara ada dalam lindungan Tuhan. Saudara ada di dalam pelukannya Allah, di dalam kekuasaannya Tuhan. Wow, dahsyat saudaraku. Haleluya. Ayat yang kelima demikian berkata, Allah memberikan kepastian agar kita nggak perlu takut dengan apapun. Karena dimulai dengan jangan takut. Karena setelah dia sudah memperlihatkan, dia melepaskan, dia menaungi, lalu dia memberikan perlindungan, dia ngomong. Kalau udah kayak gitu lu nggak perlu takut dong.
Dia mau ngomong gitu loh. Allah mau ngomong begitu sama kita. Jangan takut. Engkau ada dalam perlindunganku. Engkau ada di dalam naunganku. Kenapa engkau takut? Itu saudara. Wah. Saudara, kalau ada teman-teman saudara di samping kiri kanan saudara, tepuk mereka. Tepuk, katakan, jangan takut. Aku dalam lindungan Tuhan. Aku dalam kepang sayangnya. Luar biasa. Luar biasa. Ayat 6 saudara. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 saudaraku. Nah, saya baca ayat 6-nya begini saudara. Dikatakan, Dia menjaga kita dari penyakit. Dari penyakit, saudara. Dari penyakit. Dan sekalipun penyakit menular, tidak akan kena bagi kita. Nah, saudaraku, dengan ayat ini, you bisa katakan, kita bisa katakan, hei penyakit corona, penyakit apapun, dengar, Allahku yang Maha Kuasa berkata, aku tidak akan kena penyakit, dan sekalipun penyakit itu menular, tidak akan. Oh, banyak. Aduh. Aku kalau baca itu, hanya ucapan syukur aja buat engkau. Kau luar biasa, aku luar biasa. Saudara, yang ketujuh, ayat yang ketujuh. Dalam ayat ini, saya mau rangkum saudaraku. Dan berkata sedikit seperti ini, sekalipun marah bahaya, bahkan kematian di sekelilingmu, ia tidak akan menimpamu. Kenapa? 1.000 rebah di tangan kirimu, 10.000 di sebelah kananmu, engkau tidak akan apa-apa. Coba bayangkan. Sekalipun ada bahaya, engkau lihat bahaya di kiri kananmu, bahkan kematian di kiri kananmu. Seperti hari ini kita melihat kanan kiri kita mungkin mengalami masalah, tertimpa penyakit, sakit penyakit. Penyakit ini menular kemana-mana, bahkan mematikan orang. Alkitab berkata tidak akan menimpa. Tuh, engkau hanya menonton itu. Engkau hanya menonton itu. Luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Ditegaskan di ayat 10 saudaraku. Ditegaskan di ayat 10. Ayat 10 berkata, malah apetaka tidak akan menimpa kita. Jangankan menimpa, mendekat saja nggak boleh. Mendekat saja nggak boleh, saudara. Istimewa. Engkau luar biasa. Allah jaga engkau luar biasa karena mau ciptakannya. Dan sebelum, mungkin saya berpikir begini, kalau dengan lihat ayat ini semua, saudaraku, mungkin waktu Allah mau melakukan sesuatu, mau menciptakan sesuatu, yang pertama timbul di idenya adalah kita. Yang pertama timbul di pikirannya adalah kita. Di keabadian sana, kita. Oh, ayat yang ke-11. Saya mau katakan begini saudaraku. Ayat yang ke-11. Di dalam ayat ini saya mau katakan, kita dikepung dengan penjagaan Tuhan. Kalau ayat sebelumnya Allah menjadi penjaga kita, sekarang dia libatkan, dia ajak malaikatnya dia suruh malaikatnya untuk jaga kita. Coba saudara bayangkan. Coba saudara bayangkan. Ayat sebelumnya dia penjaga kita. Mungkin, wah, kenapa nggak suruh surga aja suruh jaga kita? Dia suruh malaikatnya untuk jaga kita. Kita dikepung dengan penjagaan Tuhan. Wow. Kalau seperti ini kita bisa katakan, siapa lawan saya? Siapa lawan kita? Tapi yang kemudian itu juga sih. Yang kemudian ini saja. Mengucap syukur saja. Wow. Saudaraku, ini kepastian buat saudara dan saya. Ini kepastian. Ayat 15 berkata begini. Dia selalu menjawab kita apabila kita berseru padanya. Dia selalu.
dan selalu menjawab iman ketika kita berseru. Saudaraku, sore ini sudah renungkan firman ini baik. Renungkan firman ini baik. Terakhir Allah katakan begini, engkau dan saya diberikan panjang umur panjang. Karena saya percaya, saudara, Allah begitu mengasihi. Allah sangat sayang. Itu sebabnya dia tidak mau kita hancur dan cacat, binasa, akan binasa. Oh. Saudaraku, inilah renungan kita sore ini telah menjadi kekuatan bagi kita. Yesus memberkati kita. Haleluya. Saya kembalikan kepada Pastor Daniel. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Oke. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Biar ini menguatkan hidup kita, membuat kita tetap percaya, tetap berserah kepada Tuhan, dan percayalah anugerah Tuhan besar bagi hidup kita. Oke, kita mau berdoa, dan saya mau ajak kita untuk berdoa terobosan, lalu kemudian saya mau berdoa masing-masing kita, tiap-tiap pribadi. Tetapi saya pengen pokok doa saudara disebutkan spesifik. Dan saya lihat sudah ada Ibu Herlin Turukai, kami menyambut welcome ya. Dan saudara yang memiliki pergumulan, kami mau doakan saudara, taruh di chat Zoom meeting. Taruh di chat Zoom meeting dan kami akan periksa di situ. Nanti sebentar kami akan doakan supaya spesifik kami mendoakan saudara. Nah, yang kemudian sebentar kita akan mengadakan perjamuan kudus secara online. Tetapi ini kita terkoneksi dengan iman. Mengapa mengadakan perjamuan kudus? Kenapa bukan di ibadah raya? Kenapa bukan di ibadah hari Minggu? Alkitab mengatakan tidak ada kata-kata di Alkitab sebenarnya bahwa itu harus hari Minggu atau 1 bulan sekali. Tidak ada. Tidak ada. Kalau saudara baca di Alkitab dikatakan bahwa perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya dan meminumnya. Maksudnya waktu kita makan roti mengimani tubuh Yesus, perbuatlah setiap kali mengingat akan Yesus. Nah, waktu kita minum anggur dari cawan, Alkitab bilang perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat akan aku. Artinya setiap kali ingat. Tidak harus sebulan sekali. Oh, tidak harus cuma di ibadah hari Minggu. Tidak. Jadi saya mau mengajak saudara untuk perjamuan kudus. Dan saudara, ada berkat dalam perjamuan kudus saudara. Nah, itu sebabnya kami mengajak saudara siapkan roti dan anggur di rumah. Kalau tidak ada roti dan anggur, saudara bisa ganti dengan biskuit dan teh. Tapi lebih daripada itu, saya mau dorong saudara terkoneklah dengan iman kepada Tuhan. Karena yang kita imani adalah tubuh dan darah Yesus. Oke, saya mau mengajak saudara untuk berdoa, tetapi saya pengen tampilkan dulu sebentar ya. Saya mau tampilkan dulu doa bersama kita pada saat ini. Haleluya. Bentar saudara. Oke. Saya mau mengajak kita untuk berdoa sepakat. Ada kuasa dalam doa sepakat saudara. Baik, kita perkatakan dulu ini. Haleluya. Kita perkatakan dulu ini, sama-sama kita perkatakan. Yesus Kristus segalanya bagiku, Roh Kudus memenuhiku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Sekali lagi, 1, 2, 3. Yesus Kristus segalanya bagiku, Roh Kudus memenuhiku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Haleluya.
Saudara, ini kita perlu declare setiap waktu bahwa Tuhan beserta dengan kita, Dia menyertai memelihara hidup kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan imani bahwa pertolongan Tuhan itu sudah terjadi dalam hidup saudara. Sebelum engkau meminta, Tuhan sudah tahu. Dan Dia sudah sediakan jawaban untuk pergumulan dan doa kita. Karena Dia Maha Kuasa, Dia Maha Tahu. Jadi percayalah bahwa doamu sudah dijawab oleh Tuhan. Nah, di alam roh ini sudah terjadi, tapi kita perlu beriman memperkatakan. Oleh karena apa? Itu perlu nyata-nyata terjadi di kehidupan kita tiap hari. Di sini kita membutuhkan iman, tetap berserah dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Baik, saya mau mengajak kita doa sepakat. Sepakat dulu kita berdoa. Alkitab bilang begini, 2 orang sepakat di hadapan Bapa, maka doanya dikabulkan oleh Tuhan. Oh, haleluya. Yang berikut, saudara, saya jelaskan pokok doa yang kita doakan ini, saudara. Di bagian pertama, kita mengucap syukur, terima kasih sudah memberikan. Contoh ini pokok doanya adalah perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih sudah memberikan perlindungan pemeliharaan Tuhan. Saudara tahu, bukan baru sekarang kita mengalami perlindungan pemeliharaan Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi, memang sudah direncanakan dan itu sudah diberikan kepada kita. Jadi bilang aja terima kasih. Yang bagian kedua, kita perlu Roh Kudus mengerjakan itu di dalam hidup kita. Yang ketiga, mengapa kita harus hancurkan segala penghalang? Penghalang itu bisa saja dari diri kita, tetapi bisa saja juga itu dari kuasa kegelapan. Kitab Daniel menunjukkan bahwa Daniel berpuasa 21 hari. Pada hari ke-21, malaikat Gabriel datang kepada Daniel dan memberitahukan jawaban doa. Dan malaikat itu memberitahukan bahwa sebenarnya doanya sudah dijawab pada hari pertama berdoa. Itu pun baru berniat berdoa. Jadi belum berdoa, baru niat berdoa. Tuhan sudah dengar doa Daniel dan Tuhan sudah menjawab. Tetapi butuh 21 hari bagi malaikat Gabriel untuk membawa jawaban doa itu kepada Daniel. Dan dia memberitahukan mengapa? Karena dia dihalangi. Siapa yang menghalangi? Yang menghalangi adalah penguasa-penguasa di udara. Ini setan dan penguasa-penguasa di udara dan semua antek-antek kuasa kegelapan. Nah, itu sebabnya butuh 21 hari. Nah, itu peperangan rohani. Kita perlu hancurkan kuasa-kuasa setan yang menghalangi. Nah, terobosan perlu terjadi oleh karena mungkin masalahnya bukan di dalam diri kita, tapi mungkin masalahnya adalah kita diserang oleh kuasa kegelapan. Kita mesti hancurkan. Yang keempat dari bagian pokok doa ini adalah kita memerintahkan malaikat. Di Ibrani pasal pertama, di situ dikatakan para malaikat itu mereka adalah roh yang melayani. Mereka ditentukan Tuhan untuk melayani anak-anak Tuhan. Jadi kita ada kuasa terhadap malaikat. Sama seperti kita punya kuasa terhadap iblis. Karena iblis itu malaikat yang jatuh, jadi kita punya kuasa. Nah, yang kelima itu declare. Oke, mari kita mulai berdoa. Mari kita berdoa sepakat, semua berdoa. Haleluya, semua berdoa. Dalam nama Yesus Tuhan, kami imani perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sudah terjadi atas hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih telah memberikan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Roh Kudus, buatlah perlindungan pemeliharaan Tuhan mengalir nyata di hidup kami. Kami hancurkan penghalang, segala penghalang perlindungan pemeliharaan Tuhan menjadi nyata di hidup kami. Kami perintahkan semua malaikat Tuhan bekerja sekarang juga untuk membuat perlindungan dan pemeliharaan Tuhan menjadi nyata di hidup kami. Dan kami imani kami sudah dipenuhi dengan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Nah, yang berikut, saudara, kita mau perkatakan kasih dan kuasa Tuhan terjadi di hidup kita. Di bagian yang kosong itu, saudara bisa lihat, di bagian kosong isi dengan kata-kata kasih dan kuasa Tuhan. Seperti itu. Nah, perkatakan untuk diri saudara, imani untuk diri saudara, dan saya mau berdoa untuk diri saudara. Mari kita sepakat berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih telah memberikan kasih dan kuasa Tuhan bagi hidup kami. Dan Roh Kudus, buatlah kasih dan kuasa Tuhan mengalir nyata di hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami hancurkan segala penghalang-penghalang yang menghalangi kasih dan kuasa Tuhan menjadi nyata-nyata terjadi di hidup kami. Dan kami perintahkan semua malaikat Tuhan bekerja sekarang juga untuk membuat kasih dan kuasa Tuhan nyata-nyata terjadi di hidup kami. Dan kami imani kami sudah dipenuhi dengan kasih dan kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang berikut,
yang berikut saudara, kita mau perkatakan kodrat dan karakter Kristus. Kodrat Kristus berarti kita dilahirkan baru. Karakter Kristus berarti kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus sehingga itu menjadi gaya hidup. Mari kita berdoa saudara. Dalam nama Yesus, Tuhan terima kasih telah memberikan kodrat Kristus dan karakter Kristus di hidup kami. Dan Roh Kudus buatlah kodrat Kristus, karakter Kristus mengalir nyata di hidup kami. Kami hancurkan segala penghalang kodrat Kristus dan karakter Kristus menjadi nyata di hidup kami. Semua penghalang sudah dihancurkan. Kami perintahkan semua malaikat Tuhan kerja sekarang juga untuk membuat kodrat dan karakter Kristus nyata-nyata terjadi di hidup kami. Dan kami berkatakan dengan iman, kami sudah dipenuhi dengan kodrat Kristus dan karakter Kristus di dalam nama Yesus. Saya mau mengajak kita berdoa, kekayaan kemuliaan Kristus terjadi di hidup kita. Mari kita berdoa dengan penuh iman. Dalam nama Yesus, Tuhan terima kasih telah memberikan kekayaan Kristus dan kemuliaan Kristus. Roh Kudus buatlah kekayaan dan kemuliaan Kristus mengalir nyata di hidup kami. Kami hancurkan segala penghalang kekayaan dan kemuliaan Kristus menjadi nyata di hidup kami. Kami perintahkan semua malaikat Tuhan bekerja sekarang juga untuk membuat kekayaan dan kemuliaan Kristus menjadi nyata di hidup kami. Dan kami sudah dipenuhi dengan kekayaan kemuliaan Kristus. Haleluya. Dalam Filipi pasal 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan Kristus. Saudara, selama Yesus ada di dunia, dia tidak pernah kekurangan. Dia diberkati luar biasa oleh Bapa. Dan saudara, segala sumber daya ada dan menopang seluruh kehidupannya. Saudara, imani kekayaan kemuliaan Kristus sudah terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa yang berikut saudara. Saya mau berdoa untuk hidup saudara. Saya mau berdoa untuk rumah tangga saudara, keluarga saudara, pekerjaanmu, usahamu, keuanganmu, hubunganmu. Saya mau berdoa bagi engkau yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan jodoh, pasangan hidup tentunya yang belum menikah. Dan saya mau berdoa untuk saudara yang dalam hal ini bisnisnya sedang bermasalah, ada mentok, ada jalan buntu. Saudara, itu sebabnya kami mengajak saudara hadir di doa seperti ini biar terobosan terjadi atas hidup saudara. Tidak ada cara lain, kita mesti berserah kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan dan berdoa saudara. Saudara sudah pernah doa minta, jangan doa minta lagi. Doa mengucap syukur dan doa mendeklar. Doa memperkatakan bahwa itu sudah terjadi padaku. Seperti itu. Tanda bahwa engkau sudah memilikinya, bahwa engkau mengucapkan syukur kepada Tuhan. Tapi kalau engkau masih minta, tiap hari minta, tidak apa-apa doa minta pertama kali. Tapi selanjutnya doa memperkatakan, terima kasih Tuhan, aku sudah punya. Nah, saya mau berdoa, mungkin rumah tanggamu sedang bermasalah, suami istri, orang tua dan anak, kakak beradik, atau mungkin ada masalah di tiap-tiap orang, mungkin sakit, penyakit, kelemahan, atau apapun. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya mau berdoa, Tuhan terima kasih telah membuat orang yang terima video ini, maupun orang yang ikut Zoom meeting ini. Dalam nama Yesus aku berdoa, terima kasih sudah membuat hidup kami pulih, jadi baik, dan penuh kemuliaan Tuhan. Aku berdoa buat rumah tanggamu, keluargamu. Terima kasih Tuhan, aku berdoa untuk rumah tangga dari orang yang terima video ini maupun yang ikut Zoom meeting ini. Terima kasih sudah jadi pulih, sudah baik, dan penuh kemuliaan Tuhan. Aku berdoa buat hidup orang yang terima video ini lewat Zoom meeting maupun video lewat Facebook maupun YouTube. Dalam nama Yesus, engkau, rumah tanggamu, keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, keuanganmu, hubunganmu sudah pulih, jadi baik, penuh kemuliaan Tuhan. Roh Kudus jamah hidupmu, Roh Kudus menjamah hidupmu. Jadilah engkau, hidupmu, rumah tanggamu, keluargamu jadi pulih, pekerjaanmu, usahamu, keuanganmu, hubunganmu jadi pulih, jadi baik, penuh kemuliaan Tuhan. Aku menghancurkan segala yang menghalangi hidupmu, rumah tanggamu, keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, keuanganmu, hubunganmu, dan seluruh hal dalam dirimu yang menghalangi untuk menjadi pulih, jadi baik, penuh kemuliaan sudah dihancurkan segala penghalang itu. Dan aku perintahkan semua malaikat Tuhan bekerja sekarang juga di hidupmu, di rumah
rumah tanggamu, di keluargamu, di pekerjaanmu, di usahamu, di keuanganmu, di hubunganmu, untuk menjadi pulih, jadi baik dan penuh kemuliaan Tuhan. Dan aku perkatakan bagi hidupmu sudah diberkati Tuhan, rumah tanggamu sudah diberkati Tuhan, keluargamu sudah diberkati Tuhan, pekerjaanmu, usahamu, keuanganmu, hubunganmu sudah diberkati Tuhan, menjadi pulih, jadi baik dan penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mau berdoa buat Ibu Herlin Turukai. Dalam nama Yesus aku berdoa buat Ibu Herlin Turukai. Kemuliaan Tuhan mengalir buat Ibu Herlin Turukai. Dalam nama Yesus, dia mohon dukungan doa bagi keluarga, orang tua, mama dalam sudah umur 73 tahun. Rupanya mama sudah umur 73 tahun dan anak-anak dalam pendidikan, dan Ibu Herlin dan suaminya di dalam pekerjaan perlu dukungan doa, dan doakan supaya sehat, umur panjang, mendapat keselamatan, berkat Tuhan dan tercurah dalam rumah tangga. Saya mau berdoa. Saya minta Ibu Herlin taruh tangan di kepala. Dalam nama Yesus, diberkatilah engkau Ibu Herlin dan suamimu dan anak-anakmu. Diberkatilah roh, jiwa, dan tubuhmu. Jadilah sehat, jadilah kuat. Dalam nama Yesus, pagar perlindungan Tuhan terjadi dalam hidupmu sekeluarga. Dijauhkan daripadamu segala tulah malapetaka, mara bahaya, sakit, penyakit. Tidak boleh engkau dan keluarga kena virus corona. Dan aku berdoa perlindungan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Dan saat ini aku berdoa untuk orang tua Ibu Herlin. Dalam nama Yesus, orang tua atau mama yang sudah berumur 73 tahun. Dalam nama Yesus, perlindungan pemeliharaan terjadi atas kehidupannya. Jadi sehat, jadi baik, penuh kemuliaan Tuhan. Aku berdoa untuk anak-anak Ibu Herlin yang sedang dalam pendidikan, jadi berprestasi, maju dan meningkat, disukai guru atau dosennya, disukai teman-teman. Dan aku rilis di masa depan menjadi the best bagi Indonesia, menjadi pemimpin bagi Indonesia, bagi bangsa dan negara, dan bagi gereja Tuhan. Pekerjaan Ibu Herlin dan pekerjaan suami sudah diberkati Tuhan. Terobosan keuangan terjadi di keluarga ini di dalam nama Yesus Tuhan. Dan aku perkatakan, aku imani keselamatan sudah terjadi. Karya Kristus yang sempurna sudah terjadi atas kehidupan Ibu Herlin, suami dan anak-anak. Dan aku berdoa berkat Tuhan melimpah tercurah atas keluarga ini. Tuhan menjaga, roh Tuhan menjaga sehingga terhindar dari segala hal yang buruk. Jadilah berkat dan teladan bagi banyak orang di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saya mau berdoa buat, saya sekarang dalam posisi mau berdoa untuk tiap-tiap orang. Saya mau berdoa buat Julia. Julia sedang sakit, tetapi dia berusaha untuk ikut. Dalam nama Yesus aku berdoa buat Julia. Dalam nama Yesus, diberkatilah tubuh Julia. Diberkatilah roh, jiwa, dan tubuh Julia, dibersihkan dari segala sakit penyakit dalam nama Yesus Tuhan. Jadilah Julia sehat dan kuat, sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Segala kelemahan-kelemahan tubuh, kelemahan fisik, kelemahan-kelemahan sistem kami perintahkan berbalik sekarang juga. Jadi kuat, jadi sehat, jadi sembuh, jadi pulih dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Aku berdoa buat Julia. Dalam nama Yesus, perlindungan pemeliharaan Tuhan terjadi atas kehidupan Julia. Julia sehat dan kuat, tidak boleh kena virus corona dengan segala variannya. Di dalam nama Yesus, saya berdoa untuk usaha kuliner dari Julia diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, saya mau berdoa buat Grace Angela. Grace Angela, dalam nama Yesus, kemuliaan Tuhan mengalir buat Grace Angela. Kuasa Roh Kudus mengalir buat Grace Angela. Dalam nama Yesus, diberkatilah Grace Angela, sehat, kuat, keluarganya diberkati Tuhan, maju dan meningkat. Kerinduan Grace Angela untuk masuk sekolah teologi sudah dijawab oleh Tuhan. Aku berdoa, Tuhan berkati, Tuhan sertai dengan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dan saya sekarang mau berdoa, buat Agustin Aryani. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan mengalir buat Agustin Aryani. Berkat Tuhan mengalir untuk rohnya, untuk jiwanya, untuk tubuhnya. Jadilah sehat,
maksimal dalam nama Yesus Tuhan. Pagar perlindungan Tuhan terjadi buat Agustin Aryani dalam nama Yesus. Diberkati ekonomi keuangan maju dan meningkat. Semua keluarga Agustin diberkati. Perlindungan pemeliharaan Tuhan terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Sekarang saya mau berdoa buat Robert Cahya Pratama dalam nama Yesus. Jadilah Robert Cahya Pratama sehat dan kuat secara roh, jiwa, dan tubuh. Penuh kemuliaan Tuhan, terobosan Tuhan terjadi. Masa mudanya adalah masa muda yang penuh kemuliaan Tuhan. Aku berdoa, jamah di dalam nama Yesus. Roh Kudus sudah menjamah hidupmu dalam nama Yesus Tuhan. Engkau maju dan meningkat. Dan aku berdoa, pagar perlindungan Tuhan terjadi bagi hidupmu. Diberkatilah keluargamu dalam nama Yesus Tuhan. Ekonomi keuangan sudah diberkati untuk menjadi berkat dan teladan di dalam nama Yesus. Sekarang saya mau berdoa buat, saya mau lihat dulu ini. Saya mau berdoa. Haleluya. Saya mau berdoa buat Pendeta Peter Siahaya. Juga di sini ada Ibu Agustina. Juga berdoa buat Gary, Gemuru, dan Esra. Dalam nama Yesus. Jadilah keluarga Pendeta Peter sehat dan kuat, dilindungi, diberkati Tuhan. Pagar perlindungan Tuhan terjadi dalam kehidupan Pendeta Peter sekeluarga. Dalam nama Yesus, Pendeta Peter, Ibu Agustina, Gary, Gemuru, dan Esras diberkati, maju dan meningkat. Roh, jiwa, dan tubuh, terobosan Tuhan terjadi, jadi berkat dan teladan. Dan aku berdoa karunia-karunia roh dan buah-buah roh bermanifestasi dalam keluarga ini. Aku rilis anak-anak Pendeta Peter, Gary, Gemuru, dan Esra untuk menjadi pemimpin bagi Indonesia, bagi gereja Tuhan, bagi lingkungan dalam nama Yesus. Jadi the best dalam nama Yesus Tuhan. Disukai banyak orang, disukai oleh guru-gurunya, oleh pemimpin-pemimpinnya, dan kemudian menjadi pemimpin yang terbaik dalam nama Yesus Tuhan. Sekarang saya mau berdoa untuk Pendeta Dolfi sekeluarga. Pendeta Dolfi, Ibu Novi Francisca, Saudari Audrey, juga adik Veronica, dalam nama Yesus mengalir kuasa Roh Kudus untuk keluarga hamba Tuhan ini. Jadilah sehat, kuat, perkasa secara roh, jiwa, dan tubuh dalam nama Yesus Tuhan. Diberkati ekonomi keuangan maju dan meningkat untuk menjadi berkat dan teladan dalam nama Yesus. Karunia roh dan buah-buah roh bermanifestasi di keluarga ini di dalam nama Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan melingkupi semua keluarga ini. Aku rilis Saudari Audrey dan Veronica untuk menjadi terbaik bagi Indonesia, menjadi pemimpin dan kemudian disukai banyak orang dalam nama Yesus Tuhan. Aku serahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Sekarang saya mau berdoa untuk Edwin, Femina, Yesaya, dan Given, kami sekeluarga. Dalam nama Yesus kami sehat dan kuat, penuh kemuliaan Tuhan, penuh kuasa Roh Kudus, dan terobosan Tuhan terjadi dalam hidup rumah tangga dan pelayanan dalam nama Yesus Tuhan. Diberkati kami secara roh, jiwa, dan tubuh, dan kami maju dan meningkat menjadi berkat dan teladan dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa Roh Kudus bermanifestasi dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang saya mau berdoa. Haleluya. Meskipun ada beberapa orang yang tidak ikut bersama dengan kita, saya akan langsung berdoa sekarang. Dalam nama Yesus, aku berdoa untuk Ibu Magdalena. Diberkatilah Ibu Magdalena. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati Ibu Magdalena, sehat dan kuat, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Agus, jadi sehat dan kuat, diberkati ekonomi keuangan. Tuhan memberkati Pak Yusuf, jadi sehat, kuat, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Novita Sangaji, sehat dan kuat, perlindungan pemeliharaan Tuhan terjadi atas kehidupan Ibu Novita Sangaji. Aku berdoa untuk Pak Max Venecio. Dalam nama Yesus, kemuliaan Tuhan mengalir untuk Pak Max, jadi sehat, kuat, dilindungi, dipelihara khusus oleh Tuhan. Ibu Nelly dan Bapak Yohanes, juga keluarga besar ini, sampai kepada Tia dan Jessica. Perlindungan pemeliharaan Tuhan terjadi atas kehidupan keluarga ini di dalam nama Yesus Tuhan. Diberkati ekonomi keuangan dalam nama Yesus Tuhan. Sekarang aku berdoa buat Ibu Evi.
dan suami dan anak-anaknya, termasuk dengan Dr. Lorenzo dan istrinya Ripka. Keluarga ini semuanya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi dari segala virus corona, dan aku berdoa pagar perlindungan Tuhan terjadi, dan ekonomi keuangan maju dan meningkat, supaya menjadi berkat dan teladan bagi banyak orang. Aku berdoa Tuhan memberkati Ibu Anwiladida, Bapak atau suami dari Ibu Anwiladida, juga termasuk dengan Yabes dan Ina, dan juga kami berdoa Tuhan memberkati Alex Wiladida dan keluarga-keluarga ini dari Ibu An. Dalam nama Yesus, kemuliaan Tuhan melingkupi keluarga Ibu An Wiladida, suami dan anak-anak. Jadilah sehat dan kuat, maju dan meningkat, terobosan kehidupan terjadi. Dan aku berdoa spesial untuk adiknya Ibu An Wiladida, Bapak aku berdoa untuk Albertina, keluarga Albertina Manuputi. Kemuliaan Tuhan melingkupi keluarga Albertina Manuputi. Dalam nama Yesus Tuhan. Sekarang aku berdoa untuk anak-anaknya yang sedang kuliah, yang sekolah. Tuhan, kami rilis di masa depan, jadi pemimpin, disukai banyak orang. Dalam nama Yesus. Sekarang saya berdoa untuk Lili Suarez. Tuhan memberkati Lili Suarez. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati hidupnya, memberkati kuliahnya, ekonomi keuangannya. Dan sekarang aku berdoa Tuhan memberkati Lemuel. Dalam nama Yesus, kemuliaan Tuhan melingkupi Lemuel. Dalam nama Yesus Tuhan, dan berkat Tuhan mengalir untuk Lemuel. Di dalam nama Yesus Tuhan, aku berdoa untuk Natalia. Dalam nama Yesus, buat saudari Natalia, kemuliaan Tuhan melingkupi Natalia. Di dalam nama Yesus, jadi sehat, diberkati ekonomi keuangan maju dan meningkat. Untuk Diana Bengurede, kemuliaan Tuhan melingkupi untuk Diana. Dalam nama Yesus, diberkati ekonomi keuangan maju dan meningkat. Aku berdoa sekarang untuk Ibu Wilma Novia. Juga aku berdoa Tuhan jamah dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk keluarganya, berkati dalam nama Yesus, jadi sehat, jadi kuat. Ibu Veronica Panjaitan, dalam nama Yesus, kemuliaan Tuhan melingkupi Ibu Veronica Panjaitan. Aku berdoa untuk saudari Yola atau Theodar Yola, jadi sehat, jadi kuat, masa muda penuh kemuliaan Tuhan. Segala ikatan, segala hal yang mengganggu hidupnya sudah dipatahkan dalam nama Yesus. Aku berdoa buat Bapak Edwin dan Ibu Nelly, jadi sehat dan kuat, pagar perlindungan Tuhan dan berkat Tuhan mengalir untuk keluarga ini. Aku berdoa buat Ibu Lena Leda, jadi sehat, jadi kuat, maju dan meningkat, diberkati ekonomi keuangan. Aku berdoa buat Bapak Onesimus. Dalam nama Yesus Tuhan, perlindungan Tuhan terjadi, kemuliaan Tuhan terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Aku berdoa untuk Yabes Malaiholo, penuh kemuliaan Tuhan, penuh kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus, maju dan meningkat, diberkati ekonomi keuangan. Aku berdoa untuk adik Siregar. Tuhan berkati adik Siregar, jadi sehat, jadi penuh kemuliaan Tuhan. Aku berdoa buat Wilma Novia, jadi sehat, diberkati ekonomi keuangan, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Aku berdoa buat Fiona Daga, jadi sehat, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Baik, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saya pengen saudara bertindak dengan iman, percaya bahwa ada berkat dalam kuasa tubuh dan darah Yesus. Siapkan roti dan anggur di rumah, dan kemudian kalau tidak ada bisa ganti dengan biskuit atau teh. Lebih daripada itu, kalau memang sudah belum bisa menyiapkan, saya harap tidak jadi masalah. Saudara terkoneksi dengan Tuhan dengan iman, terkoneksi dengan acara ini dengan iman. Waktu kita mengadakan perjamuan kudus, meskipun saudara tidak punya roti dan anggur, imani, saya terima tubuh Yesus, saya terima darah Yesus. Haleluya. Haleluya. Taruhlah roti di tangan kanan, angkat tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami terima kuasa tubuh Yesus. Ucapkan bersama dengan saya. Ucapkan dengan saya. Saya terima kuasa dan berkat tubuh Yesus. Dalam nama Yesus ku berdoa. Kami sehat dan kuat sebagaimana tubuh Yesus sehat dan kuat, tidak ada penyakit, tidak ada kelemahan. Kami imani, kami memiliki tubuh Yesus sehingga tubuh kami sehat dan kuat, tidak ada kelemahan, tidak ada penyakit. Bahkan maksud ternyata dari Yesus mati, bahkan sebelumnya menderita, dicambuk, didera sampai mati di kayu salib. Ternyata Tuhan Yesus menanggung kami secara fisik, supaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami sudah sembuh.
Sebab di malam Yesus akan diserahkan, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus dan Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara imani, perkatakan dengan saya, "Aku terima tubuh Yesus." Mari kita makan dan mengucap syukur. Sekarang taruhlah cawan di tangan kanan, angkat tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami terima dengan iman darah Yesus mengalir di hidup kami. Ucapkan dengan saya terima darah Yesus. Ulang, saya terima kuasa dan berkat darah Yesus. Haleluya. Tuhan terima kasih, kami percaya ada kuasa dan berkat waktu kami terima darah Yesus. Darah Yesus mengalir di hidup kami. Sebagaimana darah adalah nyawa, maka pada waktu kami terima darah Yesus, kami menerima nyawa kehidupan Kristus, termasuk hikmat, kekuatan, pengurapan, dan kemuliaan Kristus sudah ada pada kami. Bahkan oleh darah Yesus kami disucikan, dikuduskan, dibenarkan, diampuni. Bahkan kami dibersihkan secara roh, jiwa, dan tubuh. Sehingga hidup kami sekarang adalah orang yang diberkati, dikasihi, dan dimuliakan oleh Tuhan. Dan di bawah perjanjian baru yang meteranya adalah darah Yesus, bahwa Tuhan sudah berjanji dan bahwa mengasihi kami tanpa syarat, mengasihi kami bukan karena usaha dan perbuatan kami, semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan meterainya darah Yesus berarti berlaku seterusnya, karena darah Yesus, darah yang berkuasa, kekal dan mulia di dalam nama Yesus. Sebab di malam Yesus mengadakan perjamuan kudus, sesudah makan Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita perkatakan, "Aku terima darah Yesus." Ulang, "Aku terima darah Yesus." Mari kita minum dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah di penghujung acara, saudara. Saya mendorong saudara ikut acara ini lagi. Karena apa? Di acara seperti ini, saudara menerima firman yang menguatkan. Tidak ada penghukuman. Tidak ada penghukuman. Kami tidak menghukum saudara begini. Oh, engkau tidak diberkati Tuhan karena engkau kurang berdoa. Oh, hendak rajin baca Alkitab. Saudara, kita perlu berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ibadah. Tapi Tuhan tetap mengasihi saudara tanpa syarat. Tanpa syarat. Tetapi kita perlu berdoa, rajin ibadah, mengucap syukur kepada Tuhan sebagai hasil dari anugerah Tuhan sudah terjadi pada kita. Jadi hasil anugerah Tuhan, kita mengucap syukur, kita berdoa, kita beribadah kepada Tuhan. Itu hasil, bukan syarat engkau diberkati Tuhan. Haleluya. Di pelayanan ini saudara, kami mendorong hadir besok jam 6 sore. Kami mendorong saudara ikut bersama-sama dan diberkati dengan firman Tuhan dan doa terobosan. Percaya sekarang Tuhan sudah mendengarkan doa kita. Lalu besok pagi jam 6 pagi di Facebook Glorious Ministry Jakarta, kami mengajak saudara untuk update. Disiarkan secara live, tetapi memang acaranya cuma kami bertiga, saya Pendeta Daniel Edwin dengan Pendeta Peter Syahaya dan Pendeta Dolphy Sumigar. Kami menyampaikan perenungan pagi. Dan itu disiarkan secara live hanya 15 menit, kadang-kadang tidak sampai 15 menit. Dan biarlah itu menjadi berkat bagi kita sepanjang hari. Firman yang diterima di jam 6 pagi itu dikhususkan untuk menjadi berkat, membuat kita penuh semangat di sepanjang hari. Besok jam 6 pagi. Haleluya. Oke, demikian saudara, dan kita akan akhiri di dalam doa. Tetapi sebelumnya ada bagian doa yang akan kita tuntaskan. Saya akan minta Ibu Agustina, haleluya. Ibu Agustina berdoa untuk bangsa dan negara dan berdoa untuk anak Tuhan di Indonesia. Ibu Agustina. Lalu kemudian sesudah Ibu Agustina, nanti Ibu Pendeta Femina Panto akan berdoa untuk Gereja Glorious Ministry Jakarta. Sebagai informasi, kita belum bisa ibadah hari Minggu oleh karena yang tempat kita sewa gedung, pemilik gedung masih belum membolehkan. Alasannya karena masih PPKM level 4. Jadi hari Minggu ini belum bisa kita ibadah onsite. Doakan supaya kita tetap ibadah online jam 10 maupun jam 5 sore. Dan saya serahkan kepada Ibu Agustina untuk berdoa untuk bangsa dan negara. Silakan.
Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas setia Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biarlah itu sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara kami ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan apapun yang menjadi pergumulan bangsa dan negara ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menolong bangsa ini Tuhan untuk bisa keluar dari pandemi yang sedang berlangsung pada saat ini Tuhan. Kami doa Tuhan bagi bangsa ini, biarlah semua rakyat Indonesia mampu dan diberikan kekuatan untuk menghadapi pandemi ini khususnya Tuhan. Ada banyak Tuhan masyarakat, anak-anak Tuhan yang merasa tidak mampu Tuhan untuk menghadapi cobaan ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan khusus buat kami Tuhan. Engkau mampukan kami Tuhan untuk kami boleh melewati pandemi ini Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan yang menangis Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan yang merasakan bagaimana mereka tidak mampu Tuhan di dalam pandemi ini. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong mereka Tuhan. Engkau memberkati mereka setiap tetes-tetes air mata yang mengalir Tuhan. Engkau gantikan itu menjadi sukacita Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan. Cukupkan Tuhan apa yang menjadi kebutuhan, keperluan setiap hari Tuhan. Baik makan, minum mereka Tuhan. Engkau cukupkan, Engkau sediakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan seluruh rakyat Indonesia ke dalam tangan-Mu. Mampukan kami melewati pandemi ini Tuhan. Memberkati bangsa, pemerintahan, mulai dari Pak Jokowi, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, anggota-anggota Dewan Tuhan, baik itu dari pusat maupun DPRD, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Aparat keamanan, tingkat RT RW kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah mereka boleh mengelola keadaan bangsa ini dengan baik, dengan takut akan Engkau ya Bapak. Kami serahkan Tuhan apapun yang menjadi satu kebijakan pemerintah ini Tuhan, sungguh-sungguh membela kepada rakyat dan berdasarkan kehendak Tuhan. Engkau taruhkan Tuhan pikiran hati Tuhan bagi pemerintah dan bangsa ini Tuhan. Kami tolak Tuhan setiap kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Allah, kuasa-kuasa dari si jahat yang mempengaruhi pikiran daripada bangsa ini, pemerintahan ini. Kami tolak dalam nama Yesus. Penghubung di udara kami tolak dalam nama Yesus. Biar apapun yang menjadi kebijakan pemerintah Tuhan di masa pandemi ini Tuhan, sungguh-sungguh berasal daripada Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan pemerintahan ini ke dalam tangan-Mu. Biar pemerintahan ini sungguh-sungguh takut akan Engkau Tuhan. Kami berdoa menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga tak lupa untuk berdoa Tuhan untuk garda terdepan dalam pandemi ini, suster, dokter, perawat, obat-obatan yang ada Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memakai mereka Tuhan, untuk mereka boleh menyembuhkan setiap pasien-pasien yang COVID. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, ada kuasa yang luar biasa yang Tuhan datangkan bagi obat-obatan sehingga boleh menyembuhkan Tuhan dengan sempurna ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Haleluya. Amin. 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 Lanjut Ibu Pendeta Femina. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di Glorious Ministry dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya gereja ini ada itu semua karena anugerah Tuhan. Gereja ini berdiri itu semua karena kehendak Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan sudah mengirimkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah di Glorious Ministry di dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang sudah terhubung, mereka terhubung terus di Glorious Ministry sehingga mereka menjadi orang-orang yang kuat dalam Tuhan, kuat dalam iman mereka, bertumbuh dalam iman mereka, dalam kerohanian mereka bertumbuh dalam Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau terus memberkati pelayanan ini, sehingga pelayanan di Glorious Ministry maju dan meningkat, dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang sedang kami doakan untuk terhubung, segeralah terhubung mereka, melalui online ataupun secara tatap muka, di dalam nama Tuhan Yesus.
di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuasa Allah, mujizat Allah menyertai setiap pelayanan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada mujizat Tuhan yang terjadi di dalam setiap doa dan firman di Glorious Ministry. Ada Roh Kudus yang mengubahkan setiap orang yang terhidup di Glorious Ministry di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya mau berdoa untuk doa penutup. Oke. Bentar saudara ya. Oke. Baik, mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih kami sudah di penghujung acara. Sekarang hamba berdoa untuk kami semua yang ikut acara Subiting maupun yang terima video ini lewat Facebook maupun YouTube. Kami berdoa dalam nama Yesus, kemuliaan Tuhan melingkupi kami. Tuhan memberkati kami semua, Tuhan melindungi kami semua, dan Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan Engkau memberikan kami kasih karunia. Kami percaya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera. Dan dalam nama Yesus aku berdoa semua orang yang terhubung di bawah pelayanan ini, maupun yang ikut acara Zoom meeting ini, maupun yang terima video ini, kami adalah orang yang selamat. Kami mendapatkan hidup yang kekal. Kami sudah dilahirkan baru di dalam Roh Kudus. Dan sekarang kami mengalami maju dan meningkat di dalam Tuhan, menjadi terpuji, terhormat, dan ternama di hadapan Tuhan. Jadilah kami sehat dan kuat, penuh kuasa, dan penuh kemuliaan, penuh urapan baru. Dan kami makin naik, bukan turun, menjadi kepala, bukan ekor. Kami adalah orang yang terpelihara dengan baik, dilindungi dengan dahsyat, dijaga dengan kuat, diberkati dengan limpahnya, dikasihi tanpa batas, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Terbuka pintu berkat bagi orang yang terima video ini maupun yang ikut Zoom meeting ini. Dalam nama Yesus, berkat-berkat ilahi, kelimpahan, penuaian terjadi di hidup kami. Kami hidup dari kasih karunia kepada kasih karunia, dari anugerah Tuhan kepada anugerah Tuhan, dan kami hidup dari iman kepada iman yang sempurna, dan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar, sebab Yesus Kristus segalanya bagi kami. Roh Kudus memenuhi hidup kami, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Amin, amin. Saudara, sudah selesai acara pada saat ini. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Halo, Dinariani. Shalom semua.